wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda, Sekretariat DPRD Kota Makassar, Ibu Aisyah SEMC, Dr. Ahmad Mahmudi MSc, selaku dosen Universitas Islam Pendiri dan Direktur Pusat Studi Administrasi Publik. Yang kami hormati pula seluruh pimpinan Sekretariat DPRD Kota Makassar. Yang kami hormati Ketua Panitia Pelaksana Lembaga Puspiklat Lapin, Bapak Randi Rahayu SHMH. Yang kami hormati pula Bapak Ibu beserta pimpinan yang berbahagia. Dan kami ucapkan selamat datang di Salman Hotel and Convention Malang pada hari ini, hari Kamis 2 November 2020. Tawaran pertanggungjawaban keuangan serta perspektif terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Legislatif dan Aparatur Pemerintah Indonesia. Baik Bapak Ibu, supaya lebih menghormati Bapak Randi Rahayu SHMH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita hormati Ibu Aisyah SEMC selaku Analis Keuangan Pusat dan Daerah Muda Sekretariat DPRD Kota Makassar. Yang terhormat narasumber kita Pak Dr. Ahmad Mahmudi MSc, beliau adalah dosen Universitas Islam Pendiri dan Direktur Pusat Studi Administrasi Publik. Yang terhormat seluruh pimpinan dan staf Sekretariat DPRD Kota Makassar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmat serta karunia-Nya. Bapak Ibu, izinkan saya atas nama Ketua Panitia Pelaksana Lembaga Puspiklat Lapin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya karena alhamdulillah kali ini akhirnya pertemuan kedua dengan Puspiklat. Terima kasih banyak atas kepercayaannya kepada Bapak dan Ibu dan khusus Ibu Aisyah. Alhamdulillah di pertemuan kita kedua kalau nggak salah kemarin di Jogja. Ya, alhamdulillah semoga kedepannya kami dari Puspiklat Lapin selalu mendapatkan kepercayaan dari Bapak dan Ibu Sekretariat DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah pada kesempatan kita ini dalam rangka bimbingan teknis yang bertema penatausahaan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan serta perspektif terhadap pertanggungjawaban perjalanan dinas secara lusuh sesuai Perpres Nomor 53 Tahun 2023 yang dilaksanakan di Hotel Savana dari tanggal 1 sampai dengan 4 November 2023 di Kota Malang. Mungkin Bapak dan Ibu, setahu saya kalau kita dari Makassar itu karena kita sama-sama orang Makassar. Kebetulan ternyata tetangga saya Pak Pak Haris di sana. Ternyata saya dengan beliau bertetangga. Baru ketemu tadi di luar ruangan. Alhamdulillah. Ternyata kalau saya paling di depan rumah saya beliau dengan saya. Ya, jadi perkenalkan diri kembali Pak. Saya orang tua saya itu asli Makassar. Cuma saya besar di Jakarta dan Surabaya. Berpendidikan di Jakarta dan pernah juga menjabat di Gedung Merah Putih. Jadi kalau saya disebut Gedung Merah Putih karena orang langsung masuk soal ini orang terkait. Bukan begitu cuma dulu masa lalu. Ya, alhamdulillah saya kalau di Makassar itu usaha bisnis di jual beli kendaraan motor dan mobil, sekaligus manajernya artis Sulawesi Selatan. Jadi kalau Bapak dan Ibu kan kita sama-sama Makassar, mungkin ada hajatan-hajatan di rumah atau di kantor, bolehlah kabarin saya biar kita bisa bantu. Ya, saya tidak banyak berkata-kata karena mungkin ini sudah jam berapa ya. Dan materi kita pada hari ini ada 2 orang. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak
diceritain. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih. Dan selanjutnya Bapak Ibu yang hormati, akan kita dengarkan bersama sambutan dari analis keuangan pusat dan daerah muda Sekretariat DPRD Kota Makassar kepada yang terhormat Ibu Aisyah SMS. Kami persilakan. Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Narasumber, Bapak Ansar. Terima kasih Pak. Ketua Panitia Pelaksana Pusdiklat KPU. Terima kasih Bapak telah memfasilitasi kegiatan kita pada pagi hari ini, dan teman-teman semua ini Pak, teman-teman saudara semua ini. Ya, terima kasih bersama-sama datang ke tempat ini untuk mengikuti kegiatan Impact Penata Usaha dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Perspektif mengenai Perpres 53 tahun 2020. Pertama, saya mengucapkan mungkin saya tidak sempat kepada Pusdiklat, teman-teman di ruangan sini semua adalah pengelola keuangan yang sangat diakui keandalannya. Di sini semua teman-teman kami semua di sini. Di sini semua satu ruangan kami di sini. Jadi kami diberi kesempatan oleh pasien kami dan pakar kami, karena seperti diketahui kalau pengelola keuangan itu Pak pekerjaannya kalau waktu itu 24 jam mungkin kita ada 24 jam. Ya bendahara ini Pak di sini ada kami lengkap semua. Jadi pada kesempatan ini mungkin tidak ada Pak Sekwan, tidak ada Pak Kamal, tapi kami berterima kasih kepada orang beliau itu karena memberi kesempatan kepada kami di samping kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kami dalam pelaksanaan kegiatan kita sehari-hari, dan juga Pak ada tujuan yang utama dan paling utama yaitu ilmu Pak. Ya. Jadi kami di sini Pak diberi kesempatan kepada Pak Sekwan dan Pak Kamal untuk merefresh lagi Pak. Karena kalau kami di kantor terus mungkin di sini istilahnya apa ya, mumet ya. Nah, di sini kami mumet. Jadi kami di sini dari samping dua tujuan yang bisa kami dapatkan, kami dapat ilmu dan kami juga dapat refreshing. Jadi mungkin untuk pengelolaan keuangan ya tidak seperti katakan Pak, tapi kan kami perlu merefresh lagi apa yang telah kami ketahui selama ini. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada panitia dan semua dan teman-teman semua. Jadi kalau bisa kita ikuti semua dikerjakan dengan seksama dan siapa tahu nanti ada ujian dari Mas Eko dia tanya apa itu perpres, apa itu perpres, dia jawab bilang pada saat di sana saya serius, pas seriusnya saya lupa apa itu materi. Jadi terima kasih sekali kepada teman-teman semua, buat teman-teman saudara saya semua dan panitia yang dapat mengikuti kegiatan sampai akhir nanti. Baiklah teman-teman, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pada kegiatan hari ini kita buka dari sini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Aisyah SMS. Selanjutnya kita akan ada sesi foto bersama Bapak Ibu semua, akan kita berikan terlebih dahulu. Mohon izin kami boleh undang Bapak Ibu seluruh peserta kita mulai bergabung di depan. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berbahagia sekali hari ini kita bisa bertemu di Kota Malang di Hotel Sampana ini untuk mengikuti Presiden nomor 53 tahun 2023. Kita nanti akan membahas materi ini. Mungkin agak sedikit maraton karena sebenarnya materi ini cukup panjang, tapi kami juga kasih waktu. Jadi nanti Bapak Ibu bersama saya sampai dengan 12.30. Setelah itu istirahat sebentar. Kemudian nanti dilanjut dengan pemateri kedua. Begitu ya. Baik. Bapak dan tempatnya Dr. Andes Rahmat Mahmudi MSc. Dr. Andes saya, sarjana S1 saya dari Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta. Saya alumni IIP tahun 1994. Kemudian S2 saya dari Mahasiswa Administrasi Publik UGM Jakarta
Saya selesai tahun 98 S2 saya. Saya sendiri dulu awalnya juga PNS pemerintah daerah seperti Bapak Ibu. Saya diangkat menjadi pegawai negeri tahun 83 dengan ijazah SMA waktu itu. Kemudian tugas belajar di APD Malang, tugas belajar lagi ke IP Jakarta, tugas belajar lagi ke Magister pagi sore di Pemda, sore sampai malam di perguruan tinggi, kemudian masih secara berkala ada kegiatan seperti ini. Saya menjadi narasumber di berbagai lembaga penyelenggara sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang. Ini tahun ke-8 saya untuk menjadi narasumber BIPTEK untuk materi-materi berkenaan dengan administrasi pemerintahan, perencanaan pembangunan maupun pengelolaan keuangan dan kepegawaian. Jadi itu sedikit perkenalan dari saya. Saya saat ini membatasi untuk mengajarnya di satu perguruan tinggi di Universitas Islam Kediri atau UISKA Kediri. Saat itu kota di Jawa Timur, berjarak kalau dari Malang ini ada 80 kilo, ya 80 kilometer. Kalau dari Surabaya ke Kediri itu 120 kilo. Dari Malang arah ke barat, dari Surabaya arah ke barat ke selatan. Dari sisi jarak, kalau dari Surabaya ke Kediri lebih jauh daripada Malang ke Kediri. Ada beberapa item yang di dalam schedule itu saya diberikan tugas untuk merefresh. Saya setuju kalimat yang disampaikan oleh Ibu Bapak Ibu. Ini sebenarnya kan profesional semua. Yang bicara pengelolaan keuangan PNS yang sudah membidangi itu, ibarat kata kalau orang Jawa bilang sudah melontok semua. Melontok itu hafal di luar kepala. Jadi melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan itu bukan sesuatu yang asing, tapi sehari-hari itu santapan. Tapi Ibu tadi bilang lembur-lembur sampai 24 jam. Saya sering kalau ketemu teman-teman itu sejak dulu saya di Pemda, saya sering amati teman-teman itu yang bekerja di bidang keuangan, yang program, yang bendahara atau PKS KPD, itu hampir tiap hari lembur, hampir tiap hari lembur, dan nggak selesai ada aja. Saya sempat guyon itu berkelakar, sebetulnya bercanda. Sebetulnya pekerjaan institusi SKPD maupun besar, dan perubahan di PP itu adalah perubahan yang lebih besar, perubahan yang bersifat paradigmatik. Nah, lama belum nyampe kita membahasnya, mengerti, belajarnya, tiba-tiba muncul lagi yang baru. Kalau jadikan peraturan pemerintah memang sebaiknya tidak terlalu strict, dan ini termasuk baguslah. PP yang lama itu tahun 2005, PP yang baru 2019, berarti ada 14 ya. Ya, 14 untuk keuangan pusat, teknisnya mengikuti Permendagri, kalau di tingkat daerah, teknisnya mengikuti Permendagri. Nah, pedoman teknis dalam pengelolaan keuangan daerah itu kita mengacu pada Permendagri nomor 77 tahun 2020. Ya. Ini pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Permendagri ini muncul dikarenakan harus mengikuti perubahan yang ada di dalam PP 12/2019. Nah, baik Bapak Ibu, selain PP 77 2020 ada beberapa Permendagri 77 2020 jelas. Namun Permendagri yang khusus mengatur tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah Permendagri 77 2020. Baik, karena saya tidak pegang remote, minta tolong bisa diklik. Kita refresh sedikit. Apa itu
menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, kemudian penganggaran, pelaksanaan, empat, penatausahaan, kelima, pelaporan, keenam, pertanggungjawaban, dan ketujuh, pengawasan. Ada 7 dimensi yang itu berurutan, sehingga bisa disebut juga 7 tahapan aktivitas pengelolaan keuangan daerah, yang itu setiap tahun dilakukan. Setiap tahun itu dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, tinggal kita sebagai BNI posisinya di mana di sana? Terlibat di perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, atau pengawasan. Pada umumnya kalau SKPD itu terlibat mulai dari mana? Perencanaan, ya, mesti membuat RKA. SKPD membuat RKA, rencana kerja dan anggaran. Berarti di perencanaan penganggaran outputnya adalah RKA. Kemudian RKA itu akan digunakan oleh BPKT, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, untuk menyusun rencana APBD. Kemudian rencana APBD melalui mekanismenya ada nanti di belakang kalau diperlukan membahas itu ada item-itemnya. Kemudian menjadi APBD dan dibahas bersama DPRD. Bapak Ibu yang menjadi pelayan di DPRD, saya kira sangat memahami mekanisme penyusunan APBD, pengusulan APBD sampai kemudian bisa disetujui dan juga menjadi perkara APBD. Nah, perencanaan dan penganggaran itu finishnya, selesainya adalah ketika APBD atau rencana APBD mengajukan SPNS. Bagaimana dia membuat rencana, mendokumentasikan, mengumpulkan bukti-bukti pendukung, membuat pembukuan dan sebagainya, baik secara manual maupun melalui SIBA. Sekarang ada SIBD, ya, di mana dari berbagai mitra saya ketemu dengan beberapa daerah-daerah itu. SIBD belum bisa digunakan secara tunggal, masih perlu dibantu dengan SIBD. Apa pengelola keuangan daerah? Siapa ini? Dapat pengelola keuangan daerah. SKPD. Termasuk Bapak Sekretaris. Anggaran dia dibantu pelaksana PPTK. PPTK ini bisa kabit ya atau mungkin asik. Di sini ada unit pelaksana teknis dinas, misalnya dinas kesehatan punya puskesmas, dinas pendidikan PA-nya siapa? Kepala dinas. Kemudian dia punya sekolah-sekolah, ada kepala sekolah itu adalah kuasa pengguna anggaran. Biasanya ini dipegang oleh Kasubag Keuangan. Kasubag Keuangan. Ibu, posisi Kasubag Keuangan? Bukan. Ada Kasubag Keuangan? Tidak ada. Sudah fungsional semua. Yang menangani keuangan namanya apa? Kabag Keuangan. Subkoordinator. Ya. Perubahan. Fungsional. Ya. Nggak
pasti. Cuma setiap perubahan itu beradaptasi, kita beradaptasi lagi. Baik, berarti PPK SKPD yang pegang siapa? Analis, koordinator. Masuk ke Oke, ya. Kemudian bendahara, ya, ada bendahara pemerintahan. Tim anggaran pemerintah daerah ini terdiri dari unsur BPKD dan inspektorat. Biasanya ini yang mengawal proses-proses pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, termasuk melakukan verifikasi terhadap rencana BPA itu diverifikasi di anggaran pemerintah daerah. Oke, itu pengelola keuangan daerah. Jadi banyak ya. Ya, keuangan SKPD selaku PA mempunyai tugas menyusun anggaran SKPD yang dipimpinnya, yang menyusun daerah, kemudian menyusun dokumen pelaksanaan anggaran BPA, melaksanakan anggaran SKPD. Di dalam pelaksanaan itu ada mekanisme nanti setelah 1 semester itu ada pelaporan realisasi semester pertama. Ya, selain laporan bulanan, itu juga ada laporan realisasi semester pertama. Untuk apa? Itu sebagai tolak ukur pelaksanaan dalam 1,5 tahun pertama itu bagaimana. Sekaligus nanti membuat perencanaan untuk pelaksanaan 1,5 tahun berikutnya. Dan untuk perencanaan 1,5 tahun berikutnya, ya, kalau gini kalau cukup bisa TU, tetapi TU itu apa lagi? Jadi UP, GU, TU, di sampingnya LS ini beda langsung ya. TU, saya perlu menekankan bahwa TU itu kalau orang berperang itu senjata pamungkas. Kegiatan akhirnya ngajukan GU juga ngajukan TU, itu senjata pamungkas. Saya mau menggunakan istilah ini untuk mengingat karena dulu dalam BIMTEK satu daerah, saya tidak perlu sebut nama daerahnya ya, itu ada kebiasaan dia lebih suka menggunakan TU ketimbang GU. Ya, UP dipakai, tapi dia tidak pernah mengajukan GU. Setiap ada kegiatan mengajukan TU. Nah, itu terus terjadi seperti itu. Saya tanya, loh, kok TU yang digunakan terus apa? Temuan BPK. Jadi TU itu tidak boleh digunakan atas GU, sehingga ditambahkan TU. Oke. Ya, oke, itu. Setelah bicara, oke, SPJ-an disusun dengan menggunakan SHP. Nah, itu pelaksanaan dan usaha. Minta tolong diklik. Terus ya. Jadi tadi saya bilang ketika di PP itu ngomongnya seolah-olah gampang, lucu dan ya. Pelaksanaan penganggaran, pelaksanaan penatausahaan. Tapi begitu ngomong teknis, nah ini pelaksanaan penatausahaan itu ternyata itemnya ini ya menjelaskan tentang bagaimana mengelola kas umum daerah, penyiapan DPA, SKPD, SKPD kan membuat DPA, mekanismenya seperti apa, kemudian menyiapkan anggaran kas dan SPP, surat penyediaan dana, kemudian pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan. Nah, rangkaian kegiatannya 2021
200 miliar UP-nya 10, berarti kisaran di 5%. Ya, penetapan besaran UP yang diberlakukan di seluruh SKPD karena pemerintah daerah itu ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Ya, itu perubahan utama. Lanjut. Kemudian tadi ada penambahan pasal 3 di pasal 4 untuk ayat 2 ada perubahan. Ini yang dipakai sekarang. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintah daerah diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kewarganegaraan. Artinya penerapan dari pasal tadi unsur itu tata cara pelaksanaannya dan pertanggungjawaban perjalanan dinas tadi baik yang etos maupun yang unsur kita semua itu bahkan kinerja dan akuntabilitas kinerja kita di dunia pekerjaan masing-masing. Saya bilang itu, saya mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan mohon maaf tadi saya lupa. Saya sebentar lagi mau minta izin. Maaf, saya menurut saya gondrong. Ya, saya sebenarnya nggak enak gitu. Tapi saya tidak ada maksud untuk tidak menghormati Bapak Ibu. Saya gondrong itu baru 1 tahun terakhir, khususnya setelah pensiun. Ini karena permintaan istri. Dulu masih aktif, rapi nggak bisa. Oh itu semua. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekurangan. Bila ada berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, setelah ini kami persilakan Bapak Ibu untuk bisa makan siang. Makan siang berada di depan dari meeting room. Nanti Bapak Ibu silakan lagi kembali ke dalam ruangan ini pukul 14.00. Jadi jam 2 siang sudah kembali lagi ke dalam ruangan ini dan juga sudah berganti baju. Begitu. Jadi nanti kita lanjutkan dengan ruangan kita selanjutnya.